Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sito Mililai dengan NIM 2213429 di mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Pak Adi. Jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini itu kita melakukannya secara online dikarenakan pas banget waktunya kita kuliah itu tanggal merah. Jadi kita kuliahnya secara online. Kok nggak nanti ganti hari pas offline gitu kan? Jadi teman-teman, kita tuh tidak ingin mengulur-ulur waktu lagi dikarenakan semakin kita ulurkan semakin lama ya nantinya. Terus juga di hari-hari offline tuh kita tuh sering bentrok jadwal juga kan. Jadi ya tidak memungkinkan gitu. Jadi minim banget gitu teman-teman. Jadi ya udah kita online. Terus kenapa nggak di double aja? Jadi kita emang nggak suka ngerapel-rapel ya teman-teman. Terus pada pertemuan kali ini juga itu materi-materinya baru ya, dikarenakan kemarin kita kan baru banget nih UTS dan materinya tuh udah selesai. Ada 5 kelompok ya kalau nggak salah. Dan sekarang juga kita baru bagi materi lagi nih. Kebetulan pada materi kali ini materinya seru banget teman-teman. Dan ini karena ini tuh poin-poin penting dalam public speaking. Yang pertama itu ada apa, hayo siapa yang tahu teman-teman? Jadi yang pertama ini ada persiapan teman-teman, persiapan penampilan. Jadi hal apa aja sih yang harus disiapin? Yang pertama itu ya udah pasti ya teman-teman, mental kita harus disiapin, diri kita harus disiapin, karena ya itu penting banget kan teman-teman. Terus kayak mental kita harus disiapin, diri kita harus disiapin. Terus juga kita harus mempersiapkan diri bagaimana cara kita menguasai audiens kita. Terus kita harus bisa menguasai atau kita bisa meminimalisir rasa gugup kita itu yang bagaimana. Lalu kita juga harus dapat menguasai hal-hal yang akan kita sampaikan atau menguasai materi. Jadi ya teman-teman, itu poin-poin penting sekali dalam public speaking. Lalu juga yang kedua itu ada apa? Coba siapa yang bisa tebak? Jadi teman-teman, yang kedua itu ada performa bahasa, yang dimana ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman, dikarenakan kita di saat public speaking kan kita harus menggunakan bahasa yang tepat, yang cocok kita gunakan. Lalu juga kita harus bisa mengatur intonasi yang seperti apa. Lalu juga kita itu ada penyampaian secara, atau kita tuh ada materi, bukan materi teman-teman. Jadi dalam public speaking itu ada bahasa verbal dan non verbal. Ini juga tidak kalah penting teman-teman. Di saat kita mampu menguasai dua-duanya nih, kita mampu menguasai hal-hal apa sih yang ada dalam public speaking gitu kan. Kayak contohnya itu verbal dan non verbal, itu juga kita harus dapat menguasai, dikarenakan itu juga dilakukan sebagaimana penempatannya ya teman-teman. Lalu juga ada simbolik penampilan dalam public speaking. Ini juga teman-teman penting, dikarenakan di saat kita sebagai public speaker tuh kayak berpenampilan rapi, wangi, itu tuh para audiens juga pasti seneng sama kita. Mungkin gak tau ya teman-teman pernah ngalamin atau enggak, tapi saya pernah ngalamin dimana pematerinya ini cakep pertama, terus wangi, terus rapi, dan itu aku tuh seneng banget teman-teman. Kayak wow, bagus banget nih, cara ngomongnya bagus, cara tutur katanya bagus, terus materi yang disampaikan bagus. Terus di saat ada yang bertanya untuk menggali bukan masalah, untuk menggali informasi, untuk menggali materi-materinya itu wow, cukup bagus gitu ya teman-teman. Jadi kayak wow, ini nih keren gitu kan. Dan pada akhirnya saya tuh menjadikan seseorang ini role model di hidup saya gitu kan. Ya itu penting banget teman-teman. Penampilan fisik juga penting banget itu, dikarenakan di saat kita public speakingnya kayak pakaiannya mungkin ya nggak menarik gitu kan, kayak lusuh dan lain sebagainya, itu kan kita juga sebagai audiens kayak apaan sih gitu kan, kayak materi aja kayak gitu kan, kayak jadi gimana ya, mungkin materinya jauh penting tapi ada rasa diremehkan gitu ya teman-teman, karena untuk penampilan fisik juga itu menjadikan poin penting kan gitu. Terus juga ada ini penguasaan materi kan udah tadi. Jadi di sini juga pentingnya kita untuk menjaga penampilan itu. Selain penampilan fisik, kita juga harus bisa menjaga penampilan yang lain. Apa sih penampilan yang pertama? Dan yang paling utama itu rasa percaya diri teman-teman. Di saat teman-teman sudah
mempersiapkan semua yang saya sebutkan tadi, seperti latihan, terus juga persiapan, tapi teman-teman tidak percaya diri dalam menyampaikan materi yang akan teman-teman sampaikan, itu kan jadinya gimana ya? Pasti teman-teman juga yang seharusnya materi ini nih seru dan pokoknya seru lah gitu kan, tapi jadi nggak seru. Karena apa? Penyampaiannya, pembawaannya yang kurang gitu kan, karena teman-temannya tidak percaya diri gitu kan. Coba kalau teman-teman percaya diri dalam menyampaikannya, itu akan lebih bagus dan top markotok. Terus juga dalam public speaking tuh rasa percaya diri kan itu penting banget ya teman-teman. Jadi sebagai public speaker tuh harus dihilangkan ya rasa tidak percaya dirinya. Jadi harus percaya diri. Jangan pernah malu untuk berbicara di depan. Jangan pernah merasa jijik mendengarkan suara kalian ataupun melihat muka kalian yang seperti ini. Jadi jangan pernah merasa jijik, tapi banggalah bahwa kamu atau orang-orang yang melihat video ini bisa ngomong di depan, bisa dikenal orang banyak. Jadi jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa jijik pada diri sendiri, tapi berbicaralah kepada diri sendiri bahwa ternyata aku hebat, aku juga bisa seperti mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.